Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Selamat sore para pemirsa LBTV Yogyakarta. Para pemirsa, kedai kopi hari ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang merepotkan pemerintah. Apa sebab saya katakan merepotkan pemerintah? Hal-hal yang kecil-kecil tapi jadi repot. Korupsi sudah kita bicarakan. Pemerintah juga sewot. Repot sekali. Sewot kiri kanan. Apalagi dengan adanya para anggota DPR yang terlibat di dalam korupsi ini. Lantas narkoba. Nah, saat ini narkoba. Repot lagi, bahkan Presiden turun tangan. Langsung menanganinya. Kenapa pemirsa? Tahun ini saja, yang kemarin tahun 2015, ada 5.000 kasus yang belum terselesaikan. Nah, sesudah itu masalah hukumnya nanti. Jangan hendaknya aparat-aparat hukum pun ikut menikmati narkoba. Sangat berbahaya. Anjuran kita, mari Yogyakarta kita beri contoh yang sebaik-baiknya dan terbaik bagi Indonesia. Bagaimana pendapat Mas Argo? Setuju. Dan itu sudah sangat jelas melo-melo, Pak. Karena memang masyarakat selama ini kan tidak tidur. Ya. Dan istilahnya paling cuma diam saja atau berdengan di belakang gitu. Karena mereka melihat, mendengar dan merasakan gitu. Betul. Apa yang terjadi selama ini di Yogyakarta yang menyangkut narkoba. Betul. Karena kan informasi-informasi sekarang ini kan semakin terbuka. Tidak dimuat di koran-koran biasa, tidak dimuat di televisi, bisa di media-media sosial atau di yang lain-lain, gitu loh, Bang. Betul, betul. Artinya kita itu semakin mudah sekarang mencari akses berita itu yang paling mendekati kebenaran. Nah, karena bisa saja melalui televisi atau melalui koran-koran itu ada rekayasa-rekayasanya atas nama kode etik jurnalistik misalnya. oh iya. Misalnya seperti itu. Betul. Tapi masyarakat awam kita itu bisa melihat atau mencari berita-berita dari media-media yang lain. Betul, aku setuju itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa narkoba ini kita sebagai masyarakat Yogyakarta harus kita memberitahu kepada masyarakat juga bahwa narkoba ini sangat berbahaya. Jangan hendaknya menjadi penyakit yang disimpan sebaik-baiknya. Bayangkan bisa menyerang otak narkoba, bisa menyerang jantung, bisa menyerang paru-paru, dan bisa menjadi linglung. Bagaimana, Mas Agus? Yang selama ini di belakang layar ya. Pak, itu benar sekali. Sekarang ini malah nggak usah lewat media sosial, nggak usah lewat koran. Di jalan-jalan, saya pernah lihat pas saat itu di Malioboro, pas di titik nol itu, ada sekumpulan anak muda kayaknya dari luar Jogja. Mereka pesta minuman itu cuma minuman tuh. Minuman miras. Nah, itu di titik nol itu siang-siang padahal dekat pos polisi, Pak. Nah, akhirnya saya juga, mereka itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang nggak ada. Dia memperingatkan. Ya, memperingatkan. Ngelekkan. Bebas. Ada yang sampai lari di tengah jalan teriak-teriak. Di masa polisi, apalagi masyarakat mau dekat aja udah males lihat orang kayak itu, pasti jatuh susah. Tunggu berdikari, yes. Tunggu berdikari, yes. Di Indonesia ada pasarnya. Masyarakat membeli, sudah harganya tinggi dari rakyat-rakyat kecil yang membeli, lantas masuk dari Malaysia, masuk dari Singapura, masuk dari Jerman, masuk dari Inggris, dan masuk dari India. Itu tidak tanggung-tanggung, ada yang 50 kilo,
ada yang 20 kilo, ada yang 10 kilo dan ada yang 2 kilo. Ini bayangkan, 1 gram itu sudah 200.000. 1 gram itu 200.000. Nah kalau 4 gram, nah kalau 1.000 gram, apa nggak miliar itu duitnya? Ya nggak? Iya, itu abang bilang yang dari luar negeri, artinya yang impor. Iya. Nah sekarang yang dari dalam negeri, Yang buat sendiri. yang herbal, yang buat sendiri, ya herbal kan juga ada kan. Iya, iya. Terus yang anu sendiri, kimia yang sendiri, yang kemudian yang tidak terungkap atau yang pura-pura tidak diungkap, itu juga banyak bang yang seperti itu gitu loh. Iya, iya. Makanya kan tadi kalau Pak Agus bilang bahwa efeknya itu tidak hanya dalam tubuh pribadi, tapi juga menyangkut jadi maling, artinya jadi kejahatan kan jadi merajalela secara umum, termasuk korupsi, itu jelas. Iya, iya. Biasanya anggota DPR yang kayak gitu kan duitnya juga nyolong kan itu. Iya, Itu iya. yang sama itu. Dan seperti itu artinya bahwa penyakit-penyakit seperti itu kalau itu tidak dianggap sebagai bahwa sekarang ini sudah jadi darurat, yaitu kita repot. Betul. Jadi ini tantangan. Kalau tadi abang nyebut BNN Pak Buas ini sekarang ini harus betul-betul punya program yang jelas untuk ini, karena ini sudah jadi darurat. Betul. Narkoba. Saya sependapat. Jadi tidak hanya Pak Buas, Ya. tapi kita sebagai masyarakat, mari kita mematuhi apa yang disarankan oleh Pak Buas. Awasi seluruh penyakit-penyakit masyarakat. Ini luar biasa. Begitu Pak Buas atau Budi Waseso ini menjadi ketuanya, maka banyak yang tertangkap. Banyak. Nah ini kita salut juga dengan Pak Budi Waseso ini yang telah banyak menangkap seluruh pemadat narkotika. Para pemirsa, yang kita harapkan adalah pengertian dari masyarakat, pengertian dari kita seluruhnya, sehingga dengan demikian kita tidak akan ada lagi pasar narkotika di Indonesia yang menjadi pusat narkotika internasional di Indonesia. Ya, artinya saya ingin mempertegas lagi bahwa ini kesempatan Pak Buas untuk menunjukkan bahwa dia punya seorang gentleman yang bagus itu, bahwa dia tidak seperti isu-isu yang dulu dikritiki. Dia kan selalu dikritik dulu ya tak? Iya. Nah, sekarang ini dia harus menunjukkan bahwa dia tidak seperti itu. Makanya dia harus memberantas apa-apa yang kaitannya dengan jabatannya sekarang itu. Ya, kita berharap memang seperti itu. Kita berharap seperti itu. Ya. Dan ini kalau saya jadi Pak Buas, saya senang karena kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya memang orang baik, saya memang orang yang tegas, saya orang gentleman. Iya. Tapi yang Gimana? saya heran tadi kan Pak, saya Apa? baca di media sosial, ini media sosial. Ah. Nah, kata saya kalau nggak benar, tahu. Nah ini gini, jadi anggota DPR yang wakil DPR itu namanya siapa? Yang dari PKS itu? Pokoknya gue lah. Anggota DPR, dia tidak setuju kalau anggota DPR itu diperiksa tes narkoba. Nah, alasannya dia karena menyangkut kewibawaan DPR lembaga tinggi sama udah ada sistemnya sendiri. Nah itu kan kalau TNI semua diperiksa, kok itu nggak diperiksa. Terus satu lagi, kemarin dari Pak Buas itu dia juga menyayangkan kenapa 150 pengedar narkoba itu yang sudah dihukum mati nggak dihukum mati, malah diwelet UPP, mereka dari dalam bisa mengendalikannya di luar. Harusnya yang namanya hukuman mati nggak usah terlalu rumit kayak kemarin, hukuman mati aja harus pakai biayanya mahal sampai miliaran. Kalau hukum mati kan tinggal bawa ke tempat untuk eksekusi, tembak udah rampung Pak. Iya, Nggak memang harus pakai, benar. nggak Memang usah benar. pakai acara-acara yang memakan biaya yang begitu mahal. Betul, aku sependapat dengan itu. Jadi tembak artinya hukuman mati, laksanakan hukuman mati. Bukannya kita tidak Pancasilais, Nah iya. ya, tapi juga jangan lupa satu orang itu yang dihukum mati itu sudah menghancurkan berapa ribu masyarakat. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Ada satu lagi Bang, Apa? yang saya ingin ngomongkan bahwa jangan sampai kita atas nama kebudayaan juga itu kadang-kadang memplesetkan.
Misalnya urip yang mampir ngombe itu. Oh. Itu diartikan seperti itu karena banyak tuh itu di lapangan seperti itu. Iya, makanya itu kita berharap alasan-alasan yang lain sekalipun. Yang penting narkotik jangan kita beli, jangan kita pergunakan untuk warga Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Kurang lebih sampai dulu. Masih dia berapa menit? 18. Baru 18 menit? Iya. Tambahin. Tambah tadi batuknya berapa menit? Hah? Oh iya, tadi berapa Oh menit? iya. Masih jalan nih? Masih sisipin tengahnya. Jadi ini tadi dibuang dulu ya. Nah, bayangkan para pemirsa, kalau kita seluruhnya di Yogyakarta saja, banyak yang mempergunakan narkotika, maka sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya dan berbahaya sekali. Kita adalah kota betul-betul istimewa. Jangan istimewa dikacaukan dengan istimewa makan narkotik. Ini jangan dilakukan dengan benar. Karena kalau dilakukan dengan benar bahwa ini adalah narkotik juga termasuk istimewa, maka kita termasuk negara yang rusak, kota yang rusak, artinya provinsi yang rusak karena banyaknya orang-orang menikmati narkotik. Kepada masyarakat, terutama para mahasiswa, pelajar yang ada dari luar kota, janganlah membawa narkotik ke daerah Yogyakarta. Di mana, Mas Agus? Ya, itu kembali lagi ke pengetahuan masyarakat, Pak. Masalahnya di keluarga kadang-kadang mereka juga tidak mendukung. Hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak tidak bagus. Terus mereka yang ikut-ikutan minum yang baru-baru ini juga nggak tahu minum yang mereka minum itu apa. Misalnya saya pernah dengar dulu temen yang ngomong dicampur PT itu apa? Ternyata potas. Nah, kemarin yang meninggal 20-an itu. Iya. Ternyata itu dicampur obat nyamuk. Nah, itu kan jadi kalau nek kepepet ya itu mungkin bukan saja bagus. Kepepet minum itu ya kalau bisa yang tapi nggak ada minuman yang menyehatkan ya kalau minuman keras tuh ya. Ya harusnya jangan minum aja lah. Gitu ya nggak, Pak Argo? Iya. Dan kalau saya sebetulnya kan kita juga perlu sedikit mengulas tentang sebabnya. Mereka itu kenapa lari ke narkoba? Itu karena apa? Kalau saya secara politik ini menyangkut keteladanan dari para pemimpin kita, gitu loh. Secara politik pemimpin kita seharusnya kan beri teladan-teladan yang baik terhadap rakyatnya. Betul. Nah, selama ini apa yang dia tunjukkan? Mereka apakah sudah memberi teladan yang baik kepada rakyatnya? Nah, kita bertanya saja. Daripada kalau kita langsung ngomong, nanti dia dengan berbagai cara menyerang saya, itu loh. Tapi saya yang jelas saya melihat bahwa kalau dikatakan tadi itu jadi penyakit masyarakat, itu juga jadi penyakit itu. Itu yang jelas kita juga ada tindakan preventif, ada tindakan kuratif atau tindakan kuratif itu kan sudah melalui bagaimana penyelesaiannya, termasuk tadi melalui hukuman, jadi harus kita melalui hukum. Nah, hukuman mati itu kalau memang sesuai dengan undang-undang nggak masalah, itu mereka juga diproses melalui hukum itu loh. Yang penting kan jangan malah tanpa pengadilan itu diproses itu loh, apalagi akhirnya malah pengadilan dimain-mainkan. Karena selama ini yang menyangkut narkoba, saya di lapangan sering menjumpai, Bang. Artinya memang dimain-mainkan gitu loh. Kan saya pernah juga membacakan SMS itu dari salah seorang ibu yang anaknya kena kasus narkoba itu di acara kita ini, Bang, gitu. Itu saya hanya memberi catatan seperti itu. Gitu. Nah, preventifnya menurut saya antara lain kalau secara politik, ya pemerintah kita harus memberi keteladanan yang baik pada rakyatnya biar rakyatnya tidak frustrasi, tidak lari ke narkoba gitu loh. Apa yang dikatakan guru, murid mesti ikut. Apa yang dikatakan pemimpin, murid mesti ikut. Apa yang dikatakan orang tua, anaknya pasti ikut. Nah,
Kalau semuanya apa yang dikatakan pemimpin kelakuannya tidak baik, Iya. orang tua, guru, Iya. mati. Iya, Melu. karena ada aksi mesti ada reaksi. Betul. Dan itu mesti ada tesa dan antitesa kan. Nah, Betul, itu mesti iya. sebabnya kan itu. Nah, kita sangat berterima kasih sekali bahwa kita orang Jogja sangat bangga dengan Yogyakarta yang kita dapat mencegah, mudah-mudahan dapat mencegah dengan sebaik-baiknya. Janganlah Yogyakarta menjadi kota narkotik yang luar biasa itu. Kota-kota lain sudah mulai dikurang-kurangi. Yogyakarta kalau dapat tidak bisa masuk narkotik ke Yogyakarta. Jangan lupa, mari orang Jogja bekerja melawan narkotik. Terima kasih.